قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Syekh Profesor Dr. Dato' Kiai Haji Al-Habib As-Sayyid Akhil Al-Abdel beserta rombongan para ustaz hadirin berhajat yang dijalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita sangat berbahagia karena kedatangan salah satu sahibul ulum yang punya ilmu. Sedangkan di dalam Al-Quran disebutkan tadi, saya sebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, kunu ma'as shadiqin, selalulah bersama orang-orang yang benar. Di antara orang benar itu adalah orang-orang yang punya ilmu. Sehingga saya teringat ketika saya mengaji di hadapan Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Setiap kali ada datang tamu murid Syekh Alawi Al-Maliki, pasti beliau selalu mengutip ayat kullan numiddu haula wa haula an ata'i rabbika wa makana ata'u rabbika mahdzura. Bahwa setiap orang yang hadir, yang punya ilmu, orang saleh, itu akan membawa cahaya. Dan cahayanya itu akan menyebar di dalam ruangan-ruangan itu. Maka berbahagialah bapak-bapak, khususnya anak-anak saya, santri-santri saya, santriwati, pada malam hari ini kita kedatangan. Bukan hanya beliau punya ilmu, tetapi juga min dzurriyyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, keturunan baginda Rasulullah. Itu lihat wajah beliau, masya Allah. Sehingga saya teringat abah saya Al-Walid Kiai Jumat Saleh. Sebelum kemerdekaan beliau menuntut ilmu selama 18 tahun di Mekah. Bahkan salah satu syekh yang ada di Jawa yang bernama Maimun Zubair itu mengaku bahwa Kiai Sadi itu adalah guru saya. Pernah beliau berhubungan dengan dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Pambusuang, kampung halaman beliau Pambusuang, dan termasuk pendamping beliau orang Pambusuang. Ya, ya, orang Pambusuang. Suatu waktu hujan. Kebetulan banyak anak-anak bermain di tempat air di jalanan. Dan ada salah satu mereka, anak-anak itu adalah min dzurriyyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya juga anak-anak main-main. Sambil main-main, sambil kencing berdiri. Sehingga lewat Al-Walid kena semprotan air itu. Jelas sudah najis kan, menurut syariat. Akhirnya masuk salat, dia tidak cuci dia punya sarung. Akhirnya ulama-ulama fikih di Pambusuang saling mencibir. Coba lihat, Kiai Saleh itu tidak cuci dia punya sarung. Akhirnya setelah selesai salat, dikerumuni ulama-ulama fikih, ditanya, ya Syekh Saleh kenapa tidak cuci? Ini najis, kencing. Jawaban beliau, saya ingin menerapkan, hanya satu kali saja saya menerapkan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathhira. Bahwasanya Allah menginginkan kesucian daripada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu kali aja saya mau menerapkan ilmu ini. Sehingga beliau diantara salah satu, dan sampai sekarang saya gantikan beliau,
pembawa tarekat Qadiriyah. Jadi beliau-beliau yang tua-tua ini sudah menerima semua baiat dari orang tua saya. Yang diterima dari As-Sayyid Alawi Al-Maliki, dari Syekh Umar Hamdan, Syekh Ali Al-Witri, Syekh Al-Amirul Kabir, sampai silsilah sampai Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan pada malam hari ini menambah nur cahaya kita kehadiran daripada beliau ini. Saya tidak memperpanjang karena beliau kita kasih waktu sepanjang-panjangnya karena acara ini adalah acara kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak pada anggota Sayyidul Ma'ahad Kursi Tarekat Qadiriyah di Sulawesi Barat. Berikutnya yang kita muliakan akan dimana Profesor Dr. Muhammad Ali Al-Adari. Kami mohon bertanya untuk Allahumma salli wa sallim alaihi wa sallam. Ya, malu. Oh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal khulq. Sayyidina Muhammad bin Abdullah as-Sadiqul Amin. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mahdiyyin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Akhil Karim Al-Aziz Muhammad Ilham Saleh. Muhammad Ilham Saleh bin Muhammad Saleh. bin Muhammad Saleh. Muhammad Ilham Saleh bin Muhammad Saleh. Kullukum salihun Amin insyaallah. amin ya Rabb. Amin 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 ya Allah. Bil Arabiyah wala بالإندونيسية. نحاول إن شاء الله بالمندرية إن شاء الله. الله. ما شاء الله. بس ماذا نقول مراكئي. مراكئي. betul مراكئي. أخي العزيز, alhamdulillah atas undangannya kemari, dan ini adalah suatu hal yang tak diduga-duga. Oleh karena kemajuan ini untuk menghadiri haul Syekh Abdul Rahman Abu Dalek di Siwa. خلي بعدين خلي عندك. هل عملتم حولا لأبيكم؟ ايوه هذا من 48 حول. ها؟ 48 سنة. 48 سنة في الحول. ما شاء الله. 48 tahun ya? Enggak, 48 tahun haulnya ya? Iya, 48. نعم. الحول اصطلاح فقهي, وهذا الاصطلاح معناه سنة. Jadi haul itu adalah suatu acara peringatan tahunan setiap orang alim. Ya. Dan kebiasaan ini adalah bermula di Hadramaut.
وdi Hadramaut زرتم Hadramaut؟ ايوه خلاص زرت نعم. قريب مع الرسول. Di Hadramaut ini saya di sana. ada keluarga atau ahlul bait yang bernama Ba'alawi. Jadi sayyid-sayyid yang berada di Hadramaut namanya Ba'alawi. Kenapa dikatakan Ba'alawi? Karena mereka keturunan Al-Habib Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir Al-Uraydi. Al-Uraydi. Oleh karena Al-Imam Ja'far Shadiq rahimahullah, Al-Imam Ja'far Shadiq Ibn Al-Imam Muhammad Baqir Ibn Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Imam Al-Husain bin Ali Karramallahu wajhah, mempunyai banyak anak, tetapi yang terkenal sekali ialah Al-Imam Musa Al-Kazim dengan Al-Imam Ali Al-Uraydi, yang tempat belajar Ad-Gurtah Muhammad Ilham Saleh adalah Al-Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani wal-Hasani. Nah. Al-Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki diberikan nama Alawi oleh karena Syed Abbas abuhu setiap melahirkan anak selalu mati. Maka waktu itu datang seorang Habib dari Hadramaut namanya Alawi. Dikatakan insyaAllah kau akan punya anak ya Syed Abbas. Maka waktu lahir itu anak dikatakan Alawi. Nah. Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki punya anak yang namanya Al-Habib Al-Sayyid Muhammad Al-Hasan. Ismu Muhammad Hasan bin Alawi Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Ja'akum huna? Ada di sana. Makassar. Al-Habib Alawi Muhammad Hasan bin Alawi Al-Maliki punya adik namanya As-Sayyid Abbas. Sahibu Al-Qasidah. Sahibu As-Sawt Al-Jamil. Yang berhijrah ke Hadramaut dari Irak ialah Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir bersama dengan seorang putranya Ubaidillah. Tahun lalu di Jakarta ada sekumpulan daripada Nahdlatul Ulama yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang namanya Ubaidillah. Ya. Kenapa? Karena dia dibayar untuk mengucapkan kata-kata ini. Oleh karena kalau mengatakan tidak ada Ubaidillah, berarti tidak ada Sayyid di Hadramaut. Jadi orang-orang Hadramaut yang datang ke Indonesia itu bukan Sayyid. Jadi namanya Kiai Imaduddin bin Utsman Al-Bantani. Ini dia ini adalah orang yang dibayar. Nah.
orang yang dibayar untuk mengucapkan bahwa tidak ada namanya yang Ubaidillah. Dan katanya kalau ada orang yang tidak menerima, mesti mengemukakan dalil bahwa Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir mesti daripada buku atau kitab yang ditulis pada abad ke-5 Hijriah. Ya. Jadi di Jakarta sakitun. Tidak ada habaib yang berani menjawab. Diam semua. Saya pun datang ke Surabaya mendengar itu. Saya ini bukan Ba'alawi, tapi Al-Alawi. Karena saya tidak lahir, karena orang tua saya bukan dari Hadramaut. Ya. Dikatakan Al-Alawi. Ya. Jadi saya yang menjawab. Saya menulis satu kitab namanya Al-Imam Ubaidillah Ibnul Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir dalam 250 halaman. Mengemukakan bahwa nasabnya Al-Imam Ubaidillah nasabun sahihun. Wa man ankara hadzal nasab bahwa jahilun murakkab. Nah. Tayyib. Buku itu sudah dikirim ke Jakarta, sudah dicetak. Ya. Di Indonesia para hadirin, di sini juga saya kira ada namanya Wali 9. Ya. Al-Awliya'u At-Tis'ah. Siapa itu Wali Songo? Wali Songo adalah Ba'alawi juga. Tetapi Ba'alawi yang lahir di India. Oleh karena salah seorang daripada anaknya, Al-Habib Ubaidillah, berhijrah ke India, namanya Al-Habib Abdul Malik bin Alawi bin Maza bin Muhammad Sahib al-Mirbad. Dia berhijrah ke India dalam abad ke-6 Hijriah. Dia kawin dengan seorang putri India yang melahirkan keluarga yang bernama Azmat Khan. Azmat Khan artinya keluarga besar. Azmat besar, Khan keluarga besar. Jikalau mestinya dalam bahasa Arab Khan Azmat, tapi orang India terbalik. Ja'al al-mudhaf ilai awalan summa al-mudhaf. Azmat Khan ialah Ba'alawi yang lahir di India. Kemudian mereka ini berhijrah ke Asia, menyebarkan Islam di Kamboja, di Champa, di Filipina, di Thailand, di seluruh. Waktu sampai di Thailand, sampai di Filipina, mereka disebut Al-Awliya'u Sittah. Karena baru berjumlah 6. Setelah sampai di Indonesia, cukup 9. Maka disebut Al-Awliya'u At-Tis'ah. Mereka ini adalah keturunan Ba'alawi, dan ada kiai-kiai daripada Indonesia mengatakan bahwa Wali Songo ini adalah keturunan Musa Al-Kazim. Para hadirin, yang mengatakan ini adalah seorang kiai daripada Jawa Timur. Namanya siapa? Kiai Badr. Datang ke rumah
di Kedah, ketemu saya. Qala nahnu ya Habib min Musa al-Kazim. Saya bilang, min aina laka hadzal ilm? Lianna al-awliya al-tis'ah mansubuna ila al-Habib Abdul Malik, laysa min Musa al-Kazim. Wa ma'lumatuka ghairu sahih. Oleh karena kesalahan ini, terpaksa tulis satu lagi buku, namanya As-Sada Azmatul Khan, nasabuhu min aina, dan itu buku pun sudah dicetak. Dan mereka telepon saya bahwa ya Habib, kita mau cetak buku-buku ini, dan setiap penjualan kita berikan 15%. Wah, saya menjawab, itu buku bukan untuk perdagangan. Ya, jadi kalau tuan-tuan mau jual, mau cetak, silakan cetak. Dan itu 15% silakan ambil sendiri. Yang penting bahwa nasab Al-Imam Ubaidillah sudah jelas. Dan tuan-tuan ini Imaduddin, setuju atau tidak setuju, kamu adalah orang dibayar. Bayar. Kamu adalah kaki tangan komunis. Oleh karena komunis berpendapat bahwa selama masih ada sayyid di Indonesia, maka tidak mungkin dihapuskan Islam. Makanya itu mereka bermula membunuh beberapa habaib di Indonesia. Baru-baru ini banyak yang meninggal dunia. Ya. Tetapi usaha mereka tidak akan berhasil. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda bahwa fi hadis Sakalain, bahwa taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima la tadillu abada, kitab Allahi wa itrati. Al-Quran dengan Ahlul Bait tidak akan berpisah sampai hari kemudian. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala yahfazuna kitabahu wa aidan yahfazuna masyaallah zuriyatar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dengan demikian Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, alun nabiyyi zari'ati bihim ilaihi wasilati arju bihim wa taqadan biyadil yamini sahifati. Al-Imam Syafi'i pernah berkata bahwa alun nabiyyi zari'ati, bahwa sesungguhnya keluarga Rasulullah itu adalah pegangan saya, dan saya menjadikan dia sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu saya mengharapkan arju bihim, mengharapkan dengan Ahlul Bait, u'taqadan, agar saya diberikan nanti saya punya laporan amal-amal biyadil yamini sahifati, akan saya terima, saya punya buku laporan dengan tangan kanan. Para hadirin sekalian, banyaklah berselawat kepada Rasulullah SAW dan kepada keluarganya, agar supaya nanti diberikan syafaat
dan insya Allah masuk surga. Tetapi perhatian sekalian, syafaat ini boleh juga datang daripada alim ulama, mislu abukum. Oleh karena pada hari kemudian, idza tama al-alim wal 'abid qila lil 'abid udkhul jannah wa tamatta' bi ibadatik. Amma antal alim qif awalan litashfa'a liman turidu. Allah. Terima kasih. Jadi nanti pada hari kemudian pada mahsyar Allah. ada orang alim, ada orang abid, Ahli ibadah. ahli ibadah, tapi dia tidak punya ilmu, beribadah saja. Jadi orang abid ini yang tidak punya ilmu ini cepat masuk surga. Dikatakan udkhul jannah wa tamatta' bi ibadatik. Masuk surgalah supaya kau menerima balasan kau punya ibadah. Tapi anta orang alim, misalnya abukum masalan, Ya. Jadi masalah. ya Haji Masaleh, jangan masuk dulu. Kenapa? Berdiri situ. Allah. Supaya kamu memberi syafaat kepada orang-orang mandar. Amin, amin, amin. Amin, amin. Masya Allah. Siapa yang kau suka, berikanlah syafaat. Masya Allah. Ini kelebihannya orang alim. Walidzalika asbahal alimu maqamal anbiya. Allah. Naam. Lianna al-ulama warasatul anbiya. Masya Allah. Naam. Terjemahkan tadi. Yafhamuna billah. لا ما يفهمون. Ma yafhamun. أيوة هؤلاء ما يدرسون اللغة العربية إلا أنا. Idzan hum jahil murakkab. جاهل نصف مركب. Tayyib. Jadi semua alim ulama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada zaman Rasulullah sampai akhir zaman akan memberi syafaat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Al-Haji Muhammad Saleh juga akan memberi syafaat kepada Amin, amin. santri-santrinya Amin, amin. dan orang tua santrinya. Amin, amin. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan boleh lihat itu hadis fi al-Jami' Shaghir Amin, saya. lil Imam Suyuti Suyuti. insyaallah. Saya Muslim. Para hadirin sekalian, idzan setiap ulama ini adalah waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ulama ahlul bait, itu pun dia punya makam lebih tinggi lagi. Ya. Lebih tinggi kenapa apa? Karena cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Setiap orang yang lahir ini mempunyai qarin. Ya, pendamping. Semua ada qarin. Berapa qarinnya? 12. Tetapi yang sayyid 24. 24. Maka itu kalau ada sayyid itu orang saleh, saleh betul. Tapi kalau dia nakal, nakal betul. Karena apa? Karena dia punya qarin. Subhanallah. Tahu qarin? Apa tuan-tuan tahu itu qarin? Itu jin-jin yang lahir dengan kita.
12. Wah, kata alim ulama, ya Ahlul Bait 24. Kalinya. Kalau ada karin-karin ini yang nakal, maka nakal juga orang itu. Jadi Habib Soleh Tanggul, kalau ada orang datang mau diobati, dia obati karin-karin itu. Karena kalau karin-karin ini soleh, maka soleh dia. Dan kadang-kadang ada orang yang perempuan tidak mau kawin. Karena itu salah satu karinnya itu tidak mau kawin. Jadi kalau ada perempuan tidak mau kawin, diperiksa berapa karinnya dan berapa karinnya yang tidak mau kawin. Maka yang tidak mau kawin itu maka dipenjarakan dulu. Kalau tidak tobat, tetap di penjara. Karena dia merusak orang. Karena semestinya dia menyokong untuk kawin, dia menghalang. Para hadirin sekalian, kita tinggalkanlah karin-karin ini, yang 12 ini. Rasulullah SAW juga punya karin seorang saja. Tetapi Aslam nama. Wah saya punya karin 24, semua sudah Islam. Dan sudah kawin semua, Habib? Yang kawin saya. Dia punya jin tak kawin. Baik. Kita kembali kepada Al-Imam Syafi'i. Karena Al-Ustaz Al-Dr. Husain Al-Promasi mengatakan bahwa Habib mesti disebutkan itu ucapan Al-Imam Syafi'i kepada santri-santri ini mengenai cara belajar. Di anna Al-Imam Syafi'i rahimahullah qala lan tanala al-ilma illa bisittatin sa'umlika an majmu'iha aw bayaniha bitafsilin zaka'in wa hirsin wa bulgatin wa istibarin wa irsyad ustadin wa tur zamani. Jadi Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalau belajar mesti memiliki 6 perkara. Zaka'in, kepintaran. Orang yang bodoh ini jangan dikasih belajar. Suruh bekerja saja, bekerja boleh. Makanya itu dalam sekolah ada namanya sekolah keterampilan. Karena orang ini tidak boleh berpikir. Wa mislu jamus. Jadi dia hanya mau bekerja. Diberikan cara-cara bekerja. Az-zira'ah, wat-tijarah, wan-nijarah, wa ma ila zalik. Nah. Tetapi orang yang mau belajar mesti punya zakat, kepintaran. Pintar membaca, pintar mengatur waktu, pintar berbuat baik, bukan hanya pintar makan saja, pintar melaksanakan semua kebaikan. Itu syarat pertama. Jadi para hadirin hadirat, lihat apakah saya ini orang pintarkah atau tidak. Masing-masing tahu dirinya. Tetapi ada juga orang yang pintar, dia malas. Orang malas ini Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana orang supaya jangan malas. Tayyib. Hada bin hada bil marwaha. La bas. Karena al-abna harramin yani. Tayyib. Yang kedua, wahirsin. Artinya hirsin ini ialah bersemangat untuk mempelajari
semua ilmu. Sekarang ini di pesantren ada dua cara pengajian. Ada pengajian sekolah, ada pengajian halakat pesantren. Pesantren ini caranya belajar ialah membaca buku min bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum. Satu buku dibaca. Kalau di sekolah tidak dibaca semua buku, dibaca dia punya tajuk-tajuk. Babu tahara, babu ini dipilih-pilih. Dalam fikih orang dulu belajar Matn Abi Syuja dibaca semua bukunya habis. Dalam sekolah namanya ad-dirasat al-mawdu'iyah. Belajar secara topik. Wa kadzalika fil jami'ah, di universiti juga demikian. Ad-dirasat al-mawdu'iyah. Seperti dengan at-tafsir mawdu'i dipilih-pilih. Mislu madza as-sabru fil Quran. Al-jihadu fil Quran. Itu yang dipelajari. Dikumpulkan dari semua tafsir baru dibukukan dan dicetak. Kalau orang dahulu tidak. Dibaca tafsir itu minal Fatihah ila Nas. Kadang-kadang itu berpuluh-puluh tahun bertamat. Riyadus Shalihin misalnya dibaca daripada awal sampai terakhir. Ya. ما هذا المرض هذا الحمد لله ويهديكم الله ويزوجكم الله Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. amin amin. Didoakan supaya Tuan Syekh kawin lagi. Amin. Amin. Oleh karena tambah hari perempuan tambah banyak. Ya, ya. Jadi kalau perempuan tidak mau dimadu, dia durhaka. 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 Berdosa. Dan nanti sampai satu zaman nanti perbandingannya satu lelaki 50 perempuan. La ilaha illallah. Satu banding 50. Akhir zaman nanti seorang lelaki sebanyak 50 perempuan. Ini akhir zaman. Sekarang saya dengar baru 9. Nomor 9. Artinya kiamat masih lama lagi lah. Walaupun demikian bersiap-siaplah lizawaj marasanya. Arabiah. Arabiah? Ya, ya, ya. Arabiah? Arabiah. Ya salam. قواك الله إن شاء الله. آمين آمين آمين. وابنك خلاص؟ إيه خلاص. كم مرة؟ مرة واحدة. أوه لا لابد أن تكون مثل أبيك. طيب. إن شاء الله. Jadi Aiman Syekh mengatakan zakain wa hirsin wa bulgatin. Bulga ini ialah perongkosan. Pemberusan pengajian. Biayanya. Dan di sini alhamdulillah Syekh Ilham Saleh sudah membuka pesantren dan orang yang tidak boleh bayar dia katakan tidak usah bayar. Sahlah. Baik. Wastibarin. Yang keempat ialah mesti bersabar. Sabar membaca buku, baca Riyadus Shalihin, bertahun-tahun baru tamat. Baca saja Matnul Ajrumiyah, berbulan-bulan baru tamat. Mesti sabar. Nah, limadha? Li'anna Allah ma'as sabirin. Nah. Jadi yang keempat ialah kesabaran. Siapa tidak sabar, tidak akan berhasil. Nah.
Yang kelima ialah wa irsyadu ustazin. Ada guru. Man la syaikhalah wa syaitanu syaikhu. Siapa tidak punya guru, maka gurunya syaitan. Rasulullah SAW sendiri punya guru. Ialah Sayyidina Jibril alaihissalam. Sayyidina Jibril turun ke dunia 120.000 kali untuk menurunkan ajaran Islam kepada Rasulullah SAW. Waktu di zamani yang keenam ialah mesti panjang belajarnya. Ayahnya ada guru tak ialah 18 tahun di Mekah. Tidak ada apa-apa. Fakar. Saya di Mesir hanya 15 tahun. Wah, saya berangkat ke Mesir tahun 1972. Belum lahir semuanya. Belum ada. Belum lahir semua. Santri tidak ada yang belum ada. Sekarang ini saya punya umur sudah berapa? Baru 80. Baru 8? Insyaallah. Ada orang yang umurnya panjang, ada yang pendek. Kalau kita punya umur pendek, bolehkah disambung supaya panjang sedikit? Bagaimana? Tuhan punya umur berapa? Mau sampai 100 kan? Dia mau. Ya. Apa yang perlu dibaca? Ya. Ini malam ini kita buka rahasia. Amin, catat. Supaya umur dipanjangkan Tuhan. Amin. Minum dulu sebelum bicara. Sarak Nabi. Oh, namanya serba. Ya. Namanya serba. Ya, serba. Bil lughah al-arabiyah. Surba. Syarbat. Tayyib. Ada seorang alim yang dalam kitab disebutkan bahwa dia sudah punya umur 70 tahun. Ya. Jadi dia juga umur ingin panjang sedikit. Jadi ada orang ajar dia mau panjang umur. Baca ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Sudah. Berapa kali, Bu? Bacalah sebanyak-banyaknya. 3 kali, 7 kali, 9 kali, 11 kali, 100 kali, 1000 kali, bacalah. Jadi orang alim ini dalam umur 70 tahun dia mulai baca sampai lewat 100 tahun. Allah. Jadi Rasulullah SAW menampakkan dirinya sama dia kepada orang alim itu sudah lebih 100 tahun. Sampai kapan mau tinggal di dunia? Sudah lebih 100 tahun masih mau lagi? Dia pun terkejut. Oleh karena dia terkejut, dia lupa baca ayat itu. Allah. Maka besoknya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Tetapi saudara-saudara para hadirin sekalian, kalau umur terlalu panjang tidak bagus juga.
Kecuali kalau panjang umur dan sehat, tidak apa. Tapi kalau sakit-sakit, menyusahkan keluarga. Ya. Mau ke tandas, diantar ke tandas. Tandas, WC. WC. Oleh karena dia sudah lumpuh. Tetapi kalau dia kuat, tidak apa-apa. Jadi kita baca itu laqad ja'akum rasul dan minta kepada Tuhan diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Qala sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Idan al-mafhum mukhalafah syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Naam. Panjang umurnya tapi dia berbuat dosa terus. Tak ada gunanya. Sayyidina Adam alaihissalam umurnya 1000 tahun. Saya pikir-pikir 1000 tahun ini cukup lama ya. Tapi dia sehat. Nabi Adam alaihissalam sehat. Nabi Adam alaihissalam ini adalah manusia yang diciptakan Tuhan sendiri. Bukan secara perkawinan. Juga dia punya istri Sayyidatuna Hawa diciptakan daripada tulang rusuk sebelah kiri. Yang bengkok itu. Ya. Karena perempuan ini kalau tak belajar dia bengkok terus. Kalau tidak belajar. Tapi kalau dia belajar maka dia akan lurus terus. Makanya itu kalau ada perempuan yang tak belajar, mau nasihati pelan-pelan supaya dia tidak bengkok. Perhatian sekalian. Jadi tadi kembali kepada Al-Imam Syafi'i, qala lan tanala ilma illa bi sittatin sa'ummika am majmu'iha bi bayani zaka'in wa hirsin wa bulghatin wa istibarin wa irsyad ustadin wa tul zamani. 6. Ini 6 ya. 6. Dan para santri-santri jangan banyak berbuat dosa. Dosa bagaimana? Misalnya suka bohong. Suka tidur. Suka makan. Sampai dia gemuk. Kalau gemuk ini susah untuk belajar. Jadi makanlah untuk menyambung kehidupan untuk belajar. Dengan demikian, Al-Imam Syafi'i menasihatkan, jangan banyak berbuat, jangan berbohong, jangan dengki, jangan hasad kepada orang lain. Oleh karena sifat-sifat ini menjadikan kita tidak boleh paham. Menutup kita punya hati supaya tidak bersih. Kalau hati tidak bersih, tidak boleh paham. Makanya Al-Imam Syafi'i dalam dia punya syair mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifzi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Dia katakan, Imam Syafi'i, saya menyampaikan guru saya bahwa kenapa saya punya hafalan kurang tajam, kurang kuat. Maka gurunya mengatakan, jangan banyak berbuat dosa ya Muhammad. Artinya jangan buat yang bohong ke apa, fitnah orang dan sebagainya. Oleh karena apa? Oleh karena al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya.
wa nurullahi la yuhda li 'asi. Ilmu itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi coba pikir-pikir sekarang ini, adakah kelakuan yang tidak baik dalam diri atau tidak? Kalau ada, dikeluarkan. Istighfar banyak-banyak. Oleh karena kita masing-masing punya hati. Dan hati ini adalah tempatnya akhlak yang mulia dan akhlak yang buruk. Maka kita mesti keluarkan akhlak yang buruk ini supaya boleh masuk akhlak yang baik. Ilmu tasawuf ialah ilmu yang berusaha untuk mengeluarkan semua sifat-sifat jelek dari hati dan memasukkan sifat-sifat yang mulia ke dalam hati. Itu ilmu tasawuf. Tetapi orang yang bertasawuf ini ialah orang yang pertama sidqut tawajjuh ila Allah, wasani husnul muamalati ma'an nas. Jadi kalau orang sudah punya beribadah kepada Allah dengan benar dan muamalahnya dengan manusia betul, baik, itulah orang sufi. Hadirin sekalian, barangkali sudah berapa jam bicara ini? Sekarang sudah jam 12 ya. Hah? Oh, ya karena saya tak pakai kacamata. Pak, nampak aja. Yalah. Sahih. Tetapi alim ulama bercakap, khairul kalam ma qalla wa dal. Sebaik-baik pembicaraan sedikit tapi banyak maknanya. Barangkali mengatakan ini Syekh sudah berhenti, sudah penat barangkali. Ya. Saya sudah penat. Sebab dari mulai sampai sekarang bicara terus. Jadi kurang tidur. Kurang tidur. Dan tidur ini nikmatun min ni'amillah. Dan di dalam Ihya Ulumuddin bahwa setiap orang semestinya tidur 8 jam. Kurang sedikit tidak apa-apa. Apalagi kalau mau ujian. Tapi berlebih daripada itu sudah musibah kabirah. Dia akan jadi malas terus. Hadirin. Sifat malas ini adalah sifat yang berbahaya. Makanya Rasulullah SAW mengajar kita untuk membaca Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Rasulullah SAW mengajar kita bagaimana berlindung daripada kelemahan dan juga kemalasan. Ya kalau orang sudah lemah, dia mesti malas. Jadi kalau makan jangan terlalu banyak. Sebelum kenyang berhenti. Karena kalau kenyang 2-3 kali, susah. Jadi marah jadinya. Ya. Tidak makan juga susah. Makan terlalu banyak juga susah. Dan banyak membaca santri Qul huwallahu ahad. Siapa yang selalu membaca Qul huwallahu ahad tidak akan merasa lapar. Tetapi bukan berarti dia makan. Dia makan dan juga baca Qul huwallahu ahad supaya dia punya bacaan itu dan makanan itu jadi obat. Tayyib. Khalas ya Syekh Ilham Saleh. Hanya saya mau mendengar kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya.
Yang mau bertanya silahkan. Tapi jangan banyak-banyak. Ya. Terima kasih Habib. Alhamdulillah, bersyukurlah. Kita sudah mendengarkan nasihat tausiah beliau selama kurang lebih 1 jam. Tapi kalau universiti Habib sebut SKS, sebut keren, karena beliau sistem belajar di sini. Dan manhaj Indonesia. Beliau memulai bagaimana kita harus bersikap dalam menanggapi polemik terkait dengan nasab ba'al. Lanjut beliau lagi memberikan kita pesan bagaimana supaya kita selalu terpaut hati kita dengan guru kita. Dengan pesan beliau bahwa guru kita insya Allah akan berdiri untuk mempertanggungjawabkan kita nanti para muridnya, para peserta. Amin. Lalu beliau mengantar lagi kita tentang bagaimana berakhlak. Tasawuf mengajarkan tentang akhlak. Bagaimana kita makan itu jangan karena nafsu, tapi ingat Allah. Masya Allah. Terima kasih. Ini sebelum SKS, 1 semester, tapi dirangkum 1. Ya. Alhamdulillah. Jadi seperti permintaan beliau, mungkin karena kebiasaan beliau di universiti adalah diskusi, dialog, dia mempersilahkan kita untuk mungkin ada beberapa hal yang hendak ditanyakan, baik yang beliau sudah sampaikan ataupun mungkin ada dalam hati kita yang mau disampaikan terkait dengan apa yang kita rasakan tentang ibadah, tentang tarikat kita dan seterusnya. Para jemaah dipersilakan. Ustaz Syafuddin, Ustaz Kafi, yang Sri Kandi. Perempuan, akhwat. Syuf ya akhi. Syuf. Di Indonesia ini al-haya'u minal iman. Semua malu untuk bertanya. Limadha li'anna al-haya'a minal iman. Saya sambung sedikit. Supaya santri-santri belajar bersungguh-sungguh, ada satu rahasia lagi, ialah al-ihsan. Al-ihsan. Oleh karena Sayyidina Jibril bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Coba sampaikan sama saya apa itu ihsan. Setelah bertanya mengenai ma huwal Islam, ma huwal iman, yang ketiga ma huwal ihsan. Maka Sayyidina Jibril, maka Rasulullah SAW menjawab, mendefinisikan al-ihsan bahwa anta'budallaha ka'annaka. Jadi semua santri mesti berkeyakinan waktu belajar, waktu istirahat, bahwa Tuhan, bahwa dia melihat Tuhan depan. Kalau kita menghadap seorang raja, kita akan duduk di depan dia itu hormat. Bicara pun diatur. Pakaian pun semua rapi-rapi. Ini seorang raja, bagaimana dengan di depan Tuhan? Jadi berada di depan Tuhan dengan keyakinan kita, tidak ada rasa mengantuk belajar. Oleh karena kita berkeyakinan bahwa Tuhan melihat kita, berada di depan kita. Tetapi kalau belum sempat ke situ, karena hati kurang bersih, maka yang kedua ialah
bahwa berkeyakinan bahwa Tuhan melihat kita. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu yang kedua. Jadi kita mulai dululah bahwa kita berkeyakinan Tuhan melihat kita. Kalau seandainya umat Islam sampai ke tahap ini, tidak ada penyelewengan, tidak ada koreksi, tidak ada perkelahian. Karena dia lihat, Tuhan melihat saya. Ini namanya al-ihsan. Wa maqamul ihsan fi shalah fi qawli subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini mesti ditanamkan al-ihsan. Iyyaka ya Rabb, iyyaka na'budu. Hanya kamu yang kami sembah. Jadi seakan-akan kita bercakap dengan Tuhan, ya Allah, kamulah yang kami sembah. Artinya Tuhan di depan tu. Tetapi dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia lihat saya belum makan lagi. Dia pikir barang-barang lain. Jadi mulutnya mengucapkan iyyaka na'budu, wa hatinya tempat lain. Tidak boleh. Ini bukan ihsan. Jadi al-ihsan mesti berkeyakinan bahwa Tuhan di depan kita. Atau Tuhan melihat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Makanya kalau santri-santri mau pintar ilmu, sampai di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berniat minta ilmu. Iyyaka na'budu. Makanya itu membaca Al-Fatihah jangan ekspres. Di Indonesia ada orang yang sholat tarawih 20 rakaat 7 menit saja. Jadi bagaimana itu dia baca itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak ada artinya. Kita membaca Al-Quran untuk dihayati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ini dia punya bacaan ekspres. Sama juga dengan orang yang berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terakhir, ini zikir apa nih? Saya dengar tuh, kalau Tuhan di depan kita tuh ditampilin tuh. Karena tidak tahu apa dia baca. Ini tak betul lah. Jadi kalau berzikir mesti zikir yang betul, ucapannya betul, supaya maksudnya betul. Ini. Dan dikatakan bahwa al-ihsan itu pertama ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua santri mesti hafal ini. Dan ihsan yang kedua, ada yang kedua. Waktu kita bertahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam sejahtera kepadamu wahai nabi. Itu mesti berniat bahwa kita bersalam kepada Rasulullah seakan-akan kita di depan dia. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Bagaimana Rasulullah ada di Madinah, kita di sini di mana? Di Mandar ini. Dia boleh dengar kata. Kita berkeyakinan bahwa semua kita punya ucapan didengar Rasulullah. Makanya semua orang yang berselawat kepada dia, semua sampai sama dia. Jadi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna, kemudian kepada semua wali-wali yang lain, para nabi, kita bersalam sama mereka. Dan semua dengar. Karena mereka sudah berada di alam, bukan lagi dimensi dunia. Dan dalam satu hadis dikatakan, Rasulullah bersabda, hayati khairun lakum, wa mamati khairun lakum. Hidupku baik untukmu, dan matiku pun baik untukmu. Waktu Rasulullah hidup,
maka wahyu turun. Waktu Rasulullah sudah ke alam barzakh, dia sempat memperhatikan umatnya. Rasulullah sekarang di Madinah, dia lihat di sini. Dia tahu apa dibuat di sini, di Madinah ini. Dia tahu. Karena dia sudah bukan lagi dimensi dunia. Makanya dia mengatakan Rasulullah, "Idza fa'altum khairan, ashkurullah." Kalau kamu berbuat baik, maka saya bersyukur. Tetapi kalau kau berbuat baik, berbuat salah, saya meminta ampun kepada Allah. Bagaimana jauh sekali Madinah itu? Ada contohnya yang paling dekat. Waktu Sayyidina Adam alaihissalam di melagi pertama, Rasulullah lewat, dia lihat Sayyidina Adam menangis. Kalau melihat ke kanan, dia senyum. Ke kiri, dia menangis. Karena dia lihat cucunya sebelah kanan berzikir. Yang sebelah kiri ini minum arak ini. Dia menangis itu. Jadi dia lihat semua orang tua-tua kita pun Haji Saleh tahu semua apa yang dibuat oleh santri anaknya, dia tahu semua. Itu orang di alam barzakh. Makanya itu kita mesti jaga perasaan orang tua, jangan sampai berbuat yang tidak baik. Jadi para hadirin sekalian santri, bekal yang pertama itu ialah al-ihsan, supaya menjadi orang alim. Kalau tidak ada ihsan, tidak jadi orang alim, jadi khomar. Saya kira al-ihsan ini ada satu hal yang luar biasa yang perlu kita jaga baik-baik dan memerlukan bimbingan. InsyaAllah Tuan Guru Ilham misalnya akan mengajar membersihkan diri bagaimana boleh menjadi muhsin dalam beribadah. Karena bukan saja soal membaca, ibadah semuanya. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Bukan saja dalam membaca, semua ibadah. Mesti kita berkegiatan bahwa Tuhan, bahwa kami melihat Tuhan. Kalau demikian insya Allah selamat. Tidak ada korupsi, tidak ada penyelewengan, tidak ada perkelahian dan sebagainya. Barangkali sudah sampai di sini dulu lah. Dan oleh karena saya dengar ada acara makan malam. Sebab nanti kalau terlalu jauh nanti tak boleh tidur nanti karena kelaparan nanti. Dan banyak berzikir kepada santri sebelum tidur, baca sebelum tidur yang laki-laki perempuan baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, semua terakhir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu adalah bacaan As-Sayyidah Fatimah Zahra yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, dan juga itu yang dipakai oleh Al-Imam Ali sampai mati, dia baca terus itu. Dan juga yang perlu dibaca, terutama yang sudah tua-tua ini, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, akan jadi kuat. Sambil jalan, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, dalam hati dah. Jangan sambil jalan di luar, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Ini orang kemana ini sudah ini? Jadi dalam hati sajalah. Subhanallah, alhamdulillah, insyaallah akan kuat. Walaupun sakit, insyaallah sembuh kembali. Dan banyak berzikirlah. Tuan-tuan baca banyak la ilaha illallah sebelum tidur, bacalah 100. Kalau kuat baca 1000. Kalau kuat. Subuh baca lagi 100 atau 1000, insyaallah
Katanya orang yang baca la ilaha illallah 1000, dia punya rohnya itu tidur di arsy. Begitu pangkatnya Pak Hadi. Hadarallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ucapkan sekali lagi atas paparan perjalanannya. Tadi beliau sudah sebenarnya di awal sudah menyampaikan bagaimana pesan Imam Waqif kepada murid Indonesia. Ditambah lagi bahwa ternyata penting itu untuk selalu kita melatih bagaimana supaya selalu bisa insan berikut dengan ide sampai dari beliau kepada saya. Terima kasih Bib. Jadi tadi ada 2 orang bertanya dan jemaah Qadiriyah Bib. Tidak usah lagi. Oh tidak usah. Tidak usah. Nanti lain kali. Insyaallah nanti tahun depan beliau akan hadir di sini untuk haul. Ya, dan harus. Haul abikum. Ya, والدي هذا مرة آلاف من موت ما شاء الله. هذا كله. نعم. يأتون من كل فج عميق. وأذن بالناس بالحج يأتوك من كل فج. Karena beliau hendak beristirahat, maka insya Allah akan ditutup langsung dengan doa dari kami. Foto dua. Ini saya punya anak yang nomor 2. Tetapi dia nampaknya lebih tua dari saya. Dia juga belajar di Al-Azhar. Anak Ibn Sani. Ismu Muhammad bin Muhammad Aqil. Jadi orang di migration salah. Kenapa Muhammad bin Muhammad? Saya bilang, ini salah nih. Itu yang betul. Karena ada orang yang namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad 3 kali. Al-Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ada 5 orang dalam sejarah, semua begitu. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ada 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ta'ala bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Qalban khashi'an. ورزقا واسعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا علينا شديدا ومحروما يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وارحمهم كما ربونا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله